Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reliska Susana Silvi dengan NPM 202341006 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Kaltara. Kali ini saya akan membahas update terbaru soal ekonomi dan bisnis baik dalam negeri maupun di luar negeri selama seminggu terakhir. Yuk langsung kita simak bersama-sama. Yang pertama ada surplus perdagangan Indonesia meningkat di bulan Mei tahun 2025. Yang terjadi di sini adalah neraca perdagangan Indonesia pada bulan Mei tahun 2025 mencatat surplus sekitar 2,53 miliar USD. Impor menurun sementara ekspor tetap bertumbuh meski sedikit. Kenapa surplus bisa terjadi? Hal ini terjadi karena impor yang turun lebih tajam daripada ekspor, ditambah lagi kondisi global yang agak lesu. Yang melaporkan di sini dari BPS dan para analis ekonomi. Hal ini terjadi di seluruh Indonesia. Data ini dikeluarkan pada akhir bulan Juni tahun 2025. Hal ini juga disebabkan oleh impor yang menurun karena permintaan domestik dan global agak melambat, tapi ekspor komoditas masih cukup stabil. Surplus ini tentu baik, tapi kita masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas saja. Sarannya agar pemerintah perlu mendorong industri manufaktur yang bisa ekspor, plus memperbaiki infrastruktur logistik supaya biaya ekspor dan impor makin murah. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama tahun 2025 di 4,87%. Yang terjadi di sini adalah ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% pada kuartal pertama tahun 2025 dibandingkan tahun lalu. Kenapa bisa tumbuh? Hal ini terjadi karena konsumsi masyarakat yang kuat, panen besar di pertanian, dan ekspor barang serta jasa yang ikut tumbuh. Yang melaporkan dari BPS dan ekonom seperti Fakhrul Fulvian. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi di seluruh Indonesia. Data ini juga tercatat pada triwulan pertama tahun 2025. Bagaimana pencapaiannya? Pencapaiannya yaitu konsumsi rumah tangga jadi motor utama, didukung oleh sektor pertanian dan manufaktur. Meski positif, pertumbuhan ini lebih lambat dari kuartal pertama tahun lalu yang 5,11%. Sarannya perlu investasi lebih banyak di industri perdesaan dan pendidikan pertanian, serta dorongan digitalisasi layanan pemerintah agar ekonomi makin maju. Yang ketiga, ada rupiah melemah dan pasar keuangan tertekan. Yang terjadi di sini adalah rupiah melemah sampai level terendah dalam 5 tahun terakhir dan indeks saham turun sekitar 7%. Kenapa itu terjadi? Semua itu terjadi karena ketidakpastian kebijakan pemerintah, suku bunga tinggi di AS, dan perlambatan ekonomi dunia. Yang merespon di sini Bank Indonesia langsung intervensi dan menaikkan suku bunga acuan. Dampaknya di pasar keuangan Indonesia. Ini terjadi pada bulan Juni tahun 2025. Cara menstabilkannya dengan menjual cadangan devisa dan menaikkan suku bunga. Stabilitas rupiah sangat penting, tetapi jangan sampai kebijakan ini membuat konsumsi dan investasi jadi melemah. Sarannya harus ada koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta dukungan khusus untuk usaha kecil dan menengah supaya tetap tumbuh. Jadi itu dia update ekonomi dan bisnis minggu ini. Semoga bermanfaat dan makin membuat kamu paham situasi ekonomi sekarang. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan berita terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.